Nah, apa itu academic skills? Jadi kalian kan sudah mahasiswa. Mahasiswa itu ibaratnya sudah setingkat lebih tinggi daripada anak sekolah. Kalau anak sekolah, mereka belajar itu masih dipandu oleh guru, materi pembelajarannya disediakan, ditunjukkan yang mana. Tapi kalau kita sudah menjadi mahasiswa, kita lebih dituntut untuk bisa belajar secara mandiri. Jadi dosen itu perannya hanya sebagai fasilitator, orang yang membantu kalian untuk belajar. Sementara yang harus aktif belajar, yang punya inisiatif, yang proaktif untuk mencari tahu, mengembangkan diri itu adalah diri kalian sendiri. Maka dari itu banyak sekali di perguruan tinggi mahasiswa itu starting point-nya sama, ya kan? Semuanya memulai di semester yang sama, semester 1 sama-sama dari sekolah menengah, sama-sama nol psikologi, tapi besok ketika sudah lulus bisa macam-macam keadaannya. Ada yang lulusnya 3,5 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah, ada yang nilainya bagus, nilainya kurang, ada yang mendapatkan pujian, ada yang biasa saja, ada yang selama kuliah bisa mendapatkan pengalaman yang banyak, ada yang tidak. Nah, semua itu tergantung pada apa yang dinamakan academic skills. Jadi mahasiswa yang dia lebih bisa beradaptasi dengan tuntutan tugas-tugas perkuliahan, dengan apa yang diharapkan pada dirinya untuk belajar, untuk berorganisasi dan seterusnya, dia akan lebih survive, dia lebih sukses, dia akan lebih menjalani kehidupan kuliahnya itu dengan nyaman. Lain dengan misalnya yang academic skills-nya itu rendah, maksudnya yang dia masih mempertahankan kebiasaan atau pola-pola belajar waktu zaman SMA, yang masih minta dalam tanda kutip disuapin. Jadi kalau dosen nggak menerangkan ya udah dia diam aja, yang apa ya, yang tidak mengerjakan tugas atau yang mengendalikan temennya, yang kalau ujian ya nggak belajar semacam. Nah, itu nggak bisa. Nah, untuk academic skills ini apa sebetulnya? Jadi istilah mudahnya adalah keterampilan belajar atau strategi belajar. Ini yang dinamakan academic skills. Jadi ia merupakan sejumlah keterampilan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik, untuk mencari, menyimpan, dan mengelola literatur ilmiah, menyajikan gagasan, serta keterampilan teknis lainnya. Itu untuk kepentingan kalian jangka pendek sama menengah, agar kalian bisa survive di perguruan tinggi. Tapi sebetulnya academic skills itu juga dapat dilihat sebagai skill yang umum sebetulnya, yang juga akan berguna ketika besok kalian sudah bekerja. Karena aplikasi-aplikasi yang kita pelajari itu juga bisa diterapkan untuk setting pekerjaan. Maka dari itu akan baik sekali jika kalian bisa berlatih mulai dari saat ini untuk mulai membiasakan diri dengan aplikasi-aplikasi apa saja, software apa saja yang bisa mendukung produktivitas. Contohnya saja untuk menyelesaikan tugas akademik, untuk membuat tugas. Mungkin kalian di berbagai mata kuliah sudah mulai ya dikasih tugas yang macam-macam oleh dosen, tugas membaca, tugas mereview artikel, tugas menulis apa, tugas menganalisis apa, kayak gitu. Contohnya saja di kelas saya di filsafat, kalian saya minta untuk belajar praktek melakukan penelitian ilmiah. Contohnya ya, untuk melakukan penelitian ilmiah harus mencari informasi ilmiah, mencari pengetahuan ilmiah dengan membaca jurnal-jurnal akademik semacam itu. Nah, dari mana kalian mencarinya jurnal akademik itu? Nah, itu ada aplikasinya untuk membantu kita melakukan pencarian. Kalau sudah dicari lalu diapakan? Dibaca. Tapi itu bahasa Inggris, gimana cara bacanya? Ada aplikasi yang membantu kalian untuk membaca literatur bahasa Inggris dan seterusnya. Jadi target kita nanti belajar materi kali ini adalah yang pertama, agar kalian terbiasa dengan macam-macam aplikasi yang mendukung belajar dan bekerja bagi kalian. Yang kedua adalah nanti setelah kalian menguasai penggunaan aplikasi ini, kalian jadi terbantu untuk menyelesaikan tuntutan akademik kalian. Dan nanti jangka panjang manfaatnya adalah untuk besok kalian bekerja. Apa saja academic skills itu? Sebetulnya ada banyak, tapi yang melibatkan aplikasi komputer saya pikir ada 4 ini. Kalau academic skill itu sebetulnya macam-macam. Ada yang sifatnya soft skill juga, misalnya kemampuan berkomunikasi secara akademik ya, dengan teman, dengan dosen, dengan pakar di luar perguruan tinggi, itu academic skills.
Misalnya lagi kayak kemampuan untuk memotivasi diri dalam belajar. Itu academic skills juga. Kemampuan untuk manajemen waktu dan mengelola diri sendiri, manajemen diri lah istilahnya, itu juga academic skills. Tapi ada beberapa ini yang bisa dibantu oleh aplikasi komputer. Yang pertama adalah keterampilan yang berkaitan dengan informasi atau kepustakaan. Meliputi keterampilan mencari, menyimpan, mengelola pustaka, mengutip isi pustaka, dan membuat daftar pustaka. Jadi ini yang berkaitan dengan perbukuan. Jadi kalau menjadi mahasiswa kan harus senang membaca tuh. Membacakan yang dibaca buku. Nah, bukunya dicari di mana? Itu ada alat untuk membantu pencarian. Kemudian kalau sudah dikumpulkan buku-bukunya sudah dicari, lalu digimanain? Oh, ada cara untuk menatanya. Kalau sudah dibaca, ada informasi yang penting yang mau dipakai untuk kita mengerjakan tugas, harus dikutip, ada cara mengutipnya. Kemudian kalau membuat kayak makalah harus ada daftar pustakanya, ada cara membuat daftar pustakanya. Jadi ini gambaran keterampilan yang berkaitan dengan kepustakaan. Yang berikutnya adalah keterampilan belajar. Membaca, menerjemah, dan mencatat atau membuat peta pikiran, mind mapping. Mungkin ada dari kalian yang belum pernah dengar istilah ini, mind mapping. Mungkin bisa sharing di chat. Oh iya, Bayu nggak apa-apa, kameranya di-off-kan. Belum, Ibu. Oke, jadi saya lanjut ya. Mind mapping itu adalah strategi belajar untuk mencatat konsep-konsep atau apapun itu. Kalau kita mencatat biasa itu kan cuma kita tulis di kertas. Tapi kok mind mapping itu memungkinkan kita untuk memvisualisasikan gagasan sehingga kita bisa tahu keterkaitan antara ide yang satu dengan ide yang lain. Itu ada aplikasinya untuk kita belajar membuat peta pikiran. Kayak membaca biasanya di mana? Kalau file dari internet, mungkin kalian membukanya di aplikasi-aplikasi pembuka PDF ya, seperti Adobe Reader atau apa ya, macam-macam ya yang bisa membuka file itu untuk kalian baca. Tapi kan fitur dari software itu kan tidak hanya untuk membaca, bisa untuk mengomentari, bisa untuk mengedit, bisa untuk men-highlight. Nah, jadi kita akan belajar fitur-fiturnya nanti. Kayak menerjemah. Banyak mahasiswa itu yang merasa dia males belajar kalau disuruh membaca literatur yang berbahasa Inggris. Karena merasa tidak terampil berbahasa Inggris. Maka dari itu dia menolak atau menghindar atau tidak semangat kalau mendapatkan tugas yang dia harus membaca literatur berbahasa Inggris. Nah, kita nggak bisa lagi mempertahankan sikap menghindar semacam itu. Kita harus berusaha bisa memahami bahasa Inggris. Maka dari itu, untuk membantu kalian, kita akan belajar melakukan penerjemahan dengan aplikasi tentu saja. Kalau kalian belum lancar untuk membaca dan memahami teks dengan kemampuan kalian sendiri. Tapi secara umum saya sangat menganjurkan kalau kalian selama kuliah itu melatih kemampuan bahasa Inggris kalian. Karena zaman ini kan sudah berubah ya, udah era digital. Pekerjaan itu makin kompetitif di antara lulusan perguruan tinggi. Yang dicari adalah yang keterampilannya baik. Salah satunya adalah keterampilan berbahasa. Jadi mumpung kalian masih semester 1, masih baru-baru, masih unyu-unyu, nah waktunya masih luang, cobalah mulai kursus atau belajar bahasa Inggris, menyicil lah. Jadi ketika pada saatnya besok kalian melamar pekerjaan atau mau apa yang itu membutuhkan sertifikat bahasa Inggris, kalian udah nggak bingung lagi karena sudah nyicil belajarnya lah istilahnya kayak gitu. Sudah belajar latihan belajar bahasa Inggris. Kalau enggak dari YouTube juga banyak sekarang video-video untuk membantu kalian belajar bahasa Inggris. Nah, berikutnya adalah keterampilan untuk menyajikan gagasan ilmiah. Di antaranya untuk menulis tulisan ilmiah. Dan kemudian dari tulisan yang sudah dibuat, mempresentasikannya dalam bentuk poster. Keterampilan ini nanti akan sangat mendukung kalau kalian misalnya senang ikut konferensi ilmiah. Jadi konferensi ilmiah itu adalah acara di mana
mahasiswa, dosen, pakar bidang ilmu dari seluruh Indonesia, bisa bahkan dari luar negeri, berkumpul bersama-sama untuk membahas suatu isu. Dan di situ biasanya ada kegiatan sharing, habis riset apa, atau habis melakukan kajian apa, dibuat tulisan, lalu kita presentasi di acara itu. Nah, ini aplikasi komputer atau software yang membantu kita untuk membuat tulisan ilmiah yang bagus. Dan yang terakhir adalah keterampilan mengumpulkan data secara online dan menganalisisnya dengan software. Ini adalah keterampilan yang nanti akan mendukung kalian untuk melakukan penelitian. Mahasiswa itu kalau mau lulus harus meneliti. Kalian tahu kan ada yang namanya skripsi. Jadi skripsi itu penelitian. Maka ada software-software tertentu yang itu wajib kalian kuasai untuk menganalisis data. Di aplikasi komputer ini kita akan lebih ke pengenalan dulu. Nanti di semester depan ada mata kuliahnya tersendiri untuk kalian belajar analisis data, namanya statistika. Tapi di mata kuliah ini kita akan pengenalan saja softwarenya seperti apa. Nah, apa ya software-softwarenya? Jadi kalau untuk keterampilan mengelola informasi dan kepustakaan, kita akan praktek menggunakan layanan Google, tapi tepatnya namanya Google Scholar. Kalau Google yang biasa, yang kalian biasa pakai untuk mencari informasi, itu kan Google biasa. Di situ muncul gambar, berita, atau apa lagi ya. Coba kalian cek HP kalian. Kalau kalian buka aplikasi Google, itu yang muncul pencariannya, apa ya? Misalnya, kalau pakai Google biasa yang muncul video, gambar, berita, peta, toko, buku, penerbangan, dan macam-macam. Itu pencarian yang sifatnya umum. Tapi bagi akademisi, mahasiswa, dosen, ilmuwan, peneliti, pakar yang membutuhkan informasi khusus akademik, pengetahuan ilmiah, itu difasilitasi untuk dengan mesin pencari namanya Google Scholar. Apakah ada yang sudah pernah pakai Google Scholar? Mungkin bisa dijawab di chat. Ada yang sudah pernah pakai? Bu. Pernah, Bu. Oke, Veronica pernah. Veronica doang nih. Naskah pernah. Sudah pernah. Sudah pernahnya pas apa? Mungkin kita bisa diskusi bentar. Sudah pernahnya di mata kuliah apa? Ada yang mau sharing? Silahkan. Pendidikan Pancasila. Oh, baru satu mata kuliah ini? Baru di Pancasila doang? Yang lain, ada mata kuliah psikologi atau apa yang sudah pakai ini? Belum ya? Tunggu tanggal mainnya. Oh, biopsikologi, psikologi dasar. Tunggu tanggal mainnya. Besok kalian makin tinggi semesternya bisa setiap hari tuh kalian nanti membuka Google Scholar. Nah, disuruh bikin paper lah, disuruh review artikel lah, atau disuruh tugas membaca lah, macam-macam. Nah, jadi ini apa ya? Istilahnya tuh mesin pencari wajib untuk mahasiswa. Saya juga setiap hari pakai ini. Sampai panjang sekali daftar pencarian saya macam-macam. Nah, berikutnya kalau kita sudah mencari dan kita menemukan paper itu kan kita simpan. Tapi kadang kita mencari sampai dapat banyak banget, sampai di folder itu sampai kita bingung. Ada yang nama filernya angka doang, ada yang nama filenya itu cuma kode doang, ada yang cuma nama orangnya, ada yang lumayan sudah ada nama judulnya sehingga kita mudah mencari. Nah, kayak gitu kan rumit. Nah, ada aplikasi yang bisa membantu kita untuk mengelola literatur tersebut, untuk menatanya dengan cara yang rapi sesuai dengan proyek apa yang sedang kita kerjakan. Gitu. Programnya namanya Mendeley. Ada yang pernah dengar program ini? Yang warnanya merah ini kayak huruf M. Ada yang pernah dengar, teman-teman? Pernah, Bu. Pernah. Di mata kuliah apa atau di pas apa? Di mata kuliah Aplikov. Oh iya, iya. Ya, betul juga. Oke. Nah, nanti kita akan... Itu harus daftar dulu ya, Bu? Iya, membuat akun. Iya, harus membuat akun. Kalau ini wajib membuat akun.
Kemudian nanti berikutnya, kalau kita sudah punya literaturnya, kalau untuk mengerjakan tugas itu kan kita baca ya. Nah, bagaimana cara membaca yang itu aman? Kita jadi tidak terindikasi plagiasi. Karena kadang kita punya kebiasaan buruk ketika membuat paper, kita cuma sekedar mengcopy dan menempelkan tulisan orang lain itu di tulisan kita, tanpa kita memberikan informasi sumbernya dari mana. Nah, cara agar kita terhindar dari plagiasi, kita harus belajar caranya mengutip yang betul dan caranya menyusun daftar pustaka. Kita akan di sini akan belajar di Microsoft Word fiturnya yang bisa membantu kita untuk membuat daftar pustaka yang otomatis. Jadi tidak kita tulis satu-satu. Mungkin kalian dulu ingat ya waktu SMA di bahasa Indonesia itu ada pelajaran membuat daftar pustaka, ya kan? Yang ditulis tangan, kita harus ingat rumusnya. Oh, nama belakangnya di depan, habis itu nama belakangnya di depan, lalu nama depannya, habis itu tahun terbitnya, lalu judul tulisannya apa, penerbitnya apa. Nah, kayak gitu kan rumit tuh kalau kita harus nulisnya pakai tangan, harus diketik sendiri. Kadang-kadang kita juga lupa urutannya bagaimana. Nah, ini ada fitur di Microsoft Word yang itu bisa mengkaitkan dengan Mendeley. Jadi nanti bisa kita membuat daftar pustaka otomatis yang langsung bisa disetting menggunakan gaya selingkung atau gaya penulisan dari APA Style. Jadi APA Style itu adalah gaya penulisan ilmiah dari Asosiasi Psikologi di Amerika. Itu yang dipakai secara internasional, diakui secara internasional untuk menulis tulisan-tulisan ilmiah psikologi. Jadi istilahnya itu saya tulis di chat ya, APA Style. Sekarang ini APA Style itu adalah sebuah dokumen buku yang isinya pedoman cara penulisan ilmiah psikologi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Psikologi Amerika Serikat. Itu dipakai di seluruh dunia dan anak psikologi harus menguasai ini untuk menulis skripsi, tesis, disertasi atau tugas-tugas biasa kita menggunakan APA Style. Jadi ini beberapa aplikasi atau software yang akan kita gunakan untuk membantu kita mengembangkan keterampilan terkait kepustakaan. Berikutnya ada keterampilan untuk belajar. Untuk membaca dan menganotasi atau mengomentari bacaan, kita akan coba memanfaatkan fitur-fitur dari Adobe Reader. Jadi Adobe Reader itu, atau sebetulnya banyak ya aplikasi-aplikasi untuk membuka PDF, itu tidak hanya bisa digunakan untuk membaca doang. Ada fitur-fiturnya yang membantu kita untuk membuat catatan, untuk memberi warna, untuk menambahkan komentar di situ. Itu akan sangat membantu kita belajar. Berikutnya, untuk menerjemahkan teks berbahasa asing, ini saya pikir ini kalian sudah familiar ya dengan Google Translate. Nanti kita akan coba sekilas balik apa ya, maksudnya kita lihat sekilas aja seperti apa cara penggunaannya. Dan kemudian untuk mencatat dan membuat mind mapping, ini ada aplikasi Google. Ini terintegrasi dengan layanan Google Workspace. Nanti ini bisa digunakan untuk kita membuat mind map. Berikutnya untuk menyajikan gagasan ilmiah, nanti utamanya kita akan belajar menulis tulisan ilmiah berdasarkan APA Style. Tapi kita menulisnya ini bukan ke substansinya ya, bukan lebih ke menulis isinya, tapi ke formatting dokumennya. Jadi bagaimana cara membuat heading, ada header, ada footer, bagaimana menambahkan halaman, bagaimana membuat penomoran bab dan subbab yang rapi, bagaimana cara membuat daftar isi otomatis, bagaimana membuat caption kalau kita ada gambar atau tabel di dalam tulisan kita. Nah, kita akan memanfaatkan fitur-fitur di Word yang mungkin selama ini jarang kalian sentuh karena kalian belum pernah menggunakannya untuk membuat tulisan yang itu canggih ibaratnya lah kayak gitu. Kemudian kita juga akan belajar membuat presentasi dengan PowerPoint. Nah, ini dalam tanda kutip ya, penyakitnya mahasiswa. Kalau mereka bikin paper, makalah, kemudian harus mempresentasikannya, PowerPoint-nya itu cuma kopas makalah. Jadi PowerPoint-nya itu ya isinya tulisan yang banyak sekali, sehingga kita yang mendengarkan presentasi jadi tidak nyaman. Jadi presentasinya itu sambil membaca.
Padahal seharusnya dalam PowerPoint itu yang disajikan adalah poin-poin inti. Jadi bukan kopas begitu saja dari makalah kita. Nah, ini kita akan belajar bagaimana cara presentasi dengan PowerPoint. Ini mungkin keterampilan yang menurut kalian, oh aku udah bisa, aku dulu di SMA juga sudah sering. Tapi ternyata nggak semua orang bisa mengoptimalkannya untuk berkomunikasi yang efektif. Nah, berikutnya kita juga akan menggunakan Zoom untuk membuat video presentasi. Kalau dulu kita belajar Zoom untuk telekonferensi ya. Nah, Zoom itu kan dia punya fitur untuk merekam. Dan itu bisa kita pakai untuk membuat video presentasi. Jadi, kalau nggak online, kita offline, presentasi itu kan biasa ya, kita di hadapan orang lain. Tapi ketika masa pandemi gini, banyak tugas yang itu kita harus presentasinya secara online, dan untuk mengantisipasi gangguan jaringan atau apa, kita membuat videonya terlebih dahulu. Nah, cara yang paling mudah adalah menggunakan Zoom, yang itu kapasitasnya juga nggak begitu besar. Kalau kita pakai HP, kalau saya perhatikan, 5 menit, 10 menit itu sudah, waduh, sudah bermega-mega besar sekali kapasitasnya. Tapi kalau dengan Zoom saya lihat lebih hemat. Tapi nggak tahu ya, saya belum pernah pakai video yang lain. Jadi saya kebiasaannya pakai Zoom. Nah, terakhir, keterampilan untuk menganalisis data, kita akan kembali ke Google Forms, tapi kali ini bukan untuk menyelenggarakan acara, tapi untuk menyusun instrumen survei online. Jadi instrumen survei itu adalah daftar pertanyaan yang biasa digunakan di psikologi untuk mengetahui kondisi atau pengalaman seseorang. Itu yang biasa dipakai untuk penelitian psikologi. Jadi kita akan coba memanfaatkan belajar fitur-fitur di Google Forms yang itu bisa digunakan untuk mendesain suatu survei. Kalau kemarin kalian bikin daftar hadir itu kan cuma nama, NPM, asal, dari mana. Itu kan apa ya, opsi-opsi jawabannya itu nggak kompleks ya, cuma mengisi. Tapi survei itu akan memanfaatkan misalnya format jawaban yang itu pilihan ganda, atau format jawaban yang itu kotak centang, dan format-format jawaban lain yang itu bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan riset kita. Kita akan insya Allah belajar ke sini. Nah, berikutnya kita akan sedikit bersentuhan dengan Microsoft Excel untuk menyimpan dan mengorganisasikan data. Jadi kalau ada data dari instrumen survei, sebelum dianalisis itu harus diorganisasi dulu, maksudnya ditata dulu, dirapikan dulu. Biasanya kita merapikannya itu di Microsoft Excel. Jadi jangan takut ya dengan angka, kita di sini belajar aplikasinya. Yang aplikasi ini sangat memudahkan kita untuk berurusan dengan angka. Dan yang terakhir, untuk menganalisis data, saya akan memperkenalkan software analisis data statistik yang namanya Jamovi. Nah, ini nanti akan kita coba pelajari. Sebetulnya ada lagi aplikasi yang, bukan aplikasi ya, software yang lain untuk analisis data, namanya SPSS, Statistical Package for Social Sciences. Jadi paket statistik untuk ilmu-ilmu sosial, SPSS. Cuma persoalannya, SPSS ini softwarenya berbayar. Yang kita dapatkan di rental, atau di tukang-tukang servis, atau di tukang-tukang komputer, itu adalah versi bajakannya biasanya. Dan itu menyulitkan kita. Nah, saat ini makin banyak software-software yang itu open source, yang dia gratisan, yang bisa membantu kita kerja, di salah satunya Jamovi. Nanti kita akan coba belajar. Ini bagi saya juga baru, jadi nanti kita akan belajar sama-sama. Nah, jadi untuk pengenalannya, apa saja software atau aplikasi yang mau kita pelajari, ada lumayan banyak ya, 1, 2, 3, 4, 12-an, 10 lah. Nah, semoga ini bisa kita habiskan sampai UTS, sampai UAS besok, dan semoga ini menarik karena ada prakteknya. Berikutnya, untuk penutup mata kuliah ini, ada tugas buat kalian. Jadi kita belum mulai praktek ya, kita mulainya minggu depan, satu persatu kita pelajari mulai minggu depan, tapi ada beberapa persiapan yang harus kalian lakukan. Ini tugas kalian yang pertama adalah membuat email institusi. Kalau email yang kita punya, itu kan domainnya Google. Kayak punya saya, afinanurulhusna@gmail.com.
atau @yahoo.co.id. Itu masih menggunakan email umum lah yang disediakan oleh layanan internet. Nah, tapi sebagai mahasiswa ada baiknya kalau kita punya email institusi agar lebih formal ketika kita berkomunikasi dengan sesama akademisi. Jadi tolong ketua kelas atau koordinator mata kuliah bersama-sama menanyakan ke BSI atau boleh ke TU dulu bagaimana caranya kita membuat email institusi. Nanti yang belakangnya itu domainnya unima.ac.id. Kalau kalian mungkin pernah tahu ya, kalau saya email institusinya ini, an.husna@umgl. Saya masih pakai domain yang lama sebelum nama universitas kita berganti singkatannya jadi Unima. Nanti kalian mungkin nanti akan ada email juga yang belakangnya itu Unima. Minta dibuatkan, itu gratis kok, itu layanan yang bisa kalian manfaatkan selama menjadi mahasiswa. Ini. Nanti caranya bagaimana, jangan sendiri-sendiri mengurusnya. Jadi dikoordinasi sekelas. Jadi misalkan pengen namanya apa. Jadi nama emailnya jangan nama yang alay ya. Nama yang itu sungguhan nama kalian. Contohnya nama saya Asli dan Nurul Husna, ya saya singkat aja AN Husna. Misalkan Tarnisha Hajar, ya Tarnisha gitu, atau siapa ya namanya ya di sini. Contohnya Abror Hakoni, ya Abror H atau siapa. Jadi dibuat email institusi yang itu resmi punya kalian selama menjadi mahasiswa. Itu yang pertama, tugas yang pertama. Yang kedua adalah instalasi aplikasi atau software yang tadi sudah saya sebutkan. Kalau Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Zoom, itu saya pikir kalian sudah punya, tapi mungkin ada beberapa yang kalian belum punya, kayak Mendeley. Nanti kalian coba cari di Google, download Mendeley for Windows. Ini sudah saya berikan linknya, dan ini link-linknya sudah saya sediakan di Moka, jadi kalau kalian bingung caranya di mana, ya buka aja Mokanya, itu sudah saya cantumkan di situ. Kemudian ada Reader yang DC, yang dia tampilannya kayak gimana ya, bentar saya contohkan. Yang dia tampilannya kayak gini, karena Adobe Reader itu macam-macam versinya ternyata. Tapi yang terbaru kayaknya yang seperti ini, yang dia lebih lengkap tools-nya. Jadi itu download Adobe Reader. Tapi sebetulnya kalau pembaca PDF itu ya semuanya sama aja sih. Tapi cuma yang saya akrab Adobe Reader untuk memperkenalkan fitur-fitur, memberikan komentar, memberikan highlight, dan seterusnya. Kemudian juga coba download Google. Jadi Google ini tersedia di Google Play Store. Jadi dia nanti kalau sudah terinstall, itu dia akan menjadi apa ya? Istilahnya itu salah satu layanan di Google, aplikasi Google kalian. Jadi contohnya, bentar ya, saya cari contohnya ya. Sorry, kebuka yang macam-macam. Oke, jadi misalnya saya sudah menunjukkan. Oke. Udah bisa dilihat ya. Jadi misalkan nanti kalau kalian sudah menginstal itu Google, nanti diklik di Google Apps, nanti di bawah sini ada Google. Nah, kayak gini. Jadi dia aplikasi bawaan yang bisa terintegrasi dengan layanan Google Workspace. Itu Google. Berikutnya, install Jamovi. Ini lumayan besar, softwarenya, mungkin sampai sekitar 100 megaan. Jadi kalau kalian mau install ini, tolong laptop kalian dicek memorinya full apa enggak. Atau kalau full ya bisa file-file yang sudah enggak begitu dipakai, dikeluarkan dulu. Jadi biar kita lebih lancar untuk membuka ini. Kemudian tugas ketiga adalah registrasi membuat akun di Mendeley dengan email institusi. Jadi dari software ini yang membutuhkan registrasi itu cuma Mendeley. Dan cobalah mendaftar dengan email institusi kalian. Saya pikir untuk hari ini itu saja. Dari kalian ada pertanyaan mungkin?
Halo? Oh, ini tugasnya nggak usah dikumpulkan, karena tugasnya adalah kalian mempersiapkan dulu instalasi aplikasi dan softwarenya, jadi nggak perlu dikumpulkan. Nanti mungkin di WhatsApp grup saya bertanya aja siapa yang sudah, siapa yang belum. Kok yang belum kesulitannya apa kayak gitu. Ini Zoom saya sudah kurang dari 1 menit. Saya akhiri dulu ya. Nanti kalau mau ada pertanyaan kita ke WhatsApp grup. Sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.